Selamat pagi para pemirsa Kompas TV. Kembali lagi pada acara Mutiara Iman. Kita boleh mengalami kehadiran Tuhan kembali di pagi hari ini. Saat masih segar, kesempatan untuk membuka hati, membuka mata, membuka telinga, mengalami kehadiran Tuhan. Maka marilah kita berdoa sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih atas anugerah istirahat yang Kau berikan kepada kami semua. Kami boleh bangun, tetap hidup, maka hidupkanlah kami dengan daya Roh-Mu. Sertailah perjuangan kami hari ini, baik dalam membangun keluarga, dalam bekerja, maupun dalam berusaha, supaya semuanya berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemirsa Kompas TV, pada kesempatan ini kita akan mendengar dan merenungkan dari Kisah Para Rasul bab 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat." Dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis atas nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, seperti Apolos dan juga seperti Paulus, ini orang-orang yang terbuka hatinya, mengenal Sang Juru Selamat, percaya kepada Tuhan Yesus. Maka saat Paulus itu mewartakan Injil, menjadi saksi Kristus, ia berjumpa dengan banyak orang yang datang kepadanya. Maka Paulus lalu bertanya, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Berarti memang menerima Roh Kudus itu bagian penting untuk menjalani kehidupan sebagai manusia, tetapi juga kehidupan sebagai orang beriman. Maka orang-orang yang menerima karunia Roh Kudus itulah ditawarkan kepada setiap orang. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh Rasul Yohanes. Mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Banyak orang yang telah menjadi murid-murid Yesus, murid-murid Yohanes Pembaptis. Itulah yang dijumpai oleh Paulus. Mereka telah menerima baptisan. Tetapi kita tahu, Yohanes Pembaptis kan bukan Sang Juru Selamat. Dia bukan yang turun dari surga. Tetapi dia memang nabi yang terakhir, utusan yang terakhir, yang mempersiapkan datangnya Sang Juru Selamat. Maka Yohanes seringkali dikatakan,
Ini adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dan saat Yohanes itu banyak murid yang datang, Paulus mengatakan itu adalah tanda pertobatan. Maka untuk menjadi orang yang percaya, untuk menjadi murid Yesus, untuk menjadi orang yang beriman, memang harus bertobat. Karena bertobat itu kan berbalik kepada Allah. Kalau orang berdosa itu kan meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, arahnya ya salah. Karena pada saat akhir hidup kan manusia harus menghadap Tuhan, harus dipanggil Tuhan. Maka pertobatan terus-menerus inilah merupakan sikap yang benar, sikap yang tepat bagi setiap orang untuk menjalani kehidupan. Maka orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang telah menjadi orang yang beriman, bisa membantu satu dengan yang lain. Itu yang dikerjakan oleh Apolos. Itu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Membantu setiap orang untuk semakin mengenal Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Maka lihatlah, mereka pun juga menuruti yang diminta oleh Paulus. Sebagai tanda bahwa mau menjadi murid Yesus, maka dikatakan orang-orang itu dibaptis dalam nama Yesus. Maka orang-orang yang telah menerima baptisan dalam nama Tuhan Yesus itu menerima karunia Roh Kudus. Yang sangat menarik, bagaimana cara Roh Kudus itu turun? Ternyata orang-orang yang telah percaya itu punya daya, punya kekuatan untuk membantu setiap orang mengalami kehadiran Roh Kudus. Maka saat telah dibaptis, Paulus menumpangkan tangannya, mengulurkan tangannya, dan mereka mendapat karunia Roh Kudus. Bukan Paulus yang berkuasa, tetapi Roh Kudus yang memang mau tinggal dalam diri setiap orang. Maka menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang beriman, itu merupakan bagian yang sangat penting. Maka kita mohon semoga kesempatan untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan sabdanya, itu menjadi sikap yang setiap hari harus dilakukan. Memang iman itu pun harus dibangun. Saya masih ingat, ada doa-doa dalam bahasa Jawa gitu ya. Bangun pengandel. Bangun itu kan ya seperti membangun. Pengandel itu iman, pengharapan. Harapan pun juga harus dibangun. Kebaikan pun harus dibangun, harus dilatih. Maka saat orang bertekun, punya kehendak baik, punya niat yang baik, itu tanda bahwa Tuhan hadir dalam dirinya. Dia hidupnya dibimbing oleh kuasa Tuhan sendiri. Maka kesempatan untuk bersatu dengan Tuhan itu ditawarkan kepada setiap orang. Di pagi hari ini kita sudah bersama-sama bisa mendengar kesaksian orang-orang yang beriman. Kesaksian Paulus, kesaksian Apolos, kesaksian murid-murid Yohanes Pembaptis. Yang sekarang dengan senang hati mau melanjutkan imannya, pengalamannya, ditunjukkan oleh gurunya. Lihatlah dia, sang anak domba. Maka mereka meninggalkan Yohanes menjadi murid-murid Yesus. Yohanes tidak merasa kecil hati. Dia tahu peranannya, karena memang manusia tidak akan bisa bersaing dengan Tuhan. Semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu memang untuk kemuliaan Tuhan. Maka lihatlah yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang yang percaya. Membantu satu sama lain, mengarahkan hidupnya supaya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita bersyukur sampai hari ini pun Tuhan Yesus juga mau menjumpai setiap orang. Maka semoga di pagi hari ini, saudara-saudari juga berjumpa dengan Tuhan. Biarlah dia membimbing langkah hidup kita, menerangi hati kita, menerangi pikiran kita ini, supaya kita juga bisa melakukan apa yang baik dan benar pada hari ini. Maka kesempatan untuk memeriksa baktin itu kan selalu ditawarkan pada setiap orang. Ada doa tobat, mau mengatakan bahwa manusia untuk sampai kepada Tuhan tidak mungkin membiarkan dirinya dalam kegelapan. Maka percaya kepada Yesus itu dikatakan sebagai orang yang menerima terang. Saat perayaan malam Paskah, saudara-saudari masih bisa ingat. Lihatlah cahaya dunia. Kristus cahaya dunia. Kita hidup di dunia, kita membutuhkan terang, membutuhkan cahaya.
Tidak mau kita ini hidup dalam kegelapan. Saat mati lampu, mati listrik saja malam hari kita sudah bingung. Karena kita sedang beraktivitas, tahu-tahu masuk dalam kegelapan. Apa yang kita pikirkan? Yang mencari terang. Lihatlah, sang terang dunia, cahaya dunia sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka biarlah sang cahaya dunia ini hari ini juga menerangi batin kita. Menerangi pikiran kita. Menerangi keluarga kita. Karena orang-orang yang berani hidup dalam terang itulah tidak takut apapun yang dilakukan. Maka Yesus pun juga memberi nasihat kepada murid-muridnya. Kamu adalah cahaya dunia. Kamu. Yang utama memang Kristus cahaya dunia. Tetapi saat orang menggabungkan diri dengan Tuhan yang hadir, saat orang bertobat, saat orang berbalik kepada Tuhan, lihatlah mereka pun bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Paulus yang datang ke Korintus, kita kenal Korintus itu kan memang daerah perdagangan juga, daerah yang ramai. Tetapi di sana juga mereka saling kali bertengkar. Maka kalau ada jemaat yang sering bertengkar, itu dikatakan ini jemaat Korintus. Tetapi Paulus hadir, menunjukkan jalan. Kamu harus membuka hati untuk hadirnya Roh Kudus. Dan Paulus telah membantu mereka mengalami kehadiran Tuhan dengan baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Maka semoga kita pun yang telah menerima baptisan sampai hari ini, dipenuhi dengan Roh Kudus juga. Kita berani membangun kehidupan yang baru, kehidupan yang berkenan pada Tuhan. Maka saudara-saudari sekalian, saat Roh Kudus turun, kemampuan-kemampuan baru diberikan kepada setiap orang. Kemampuan yang paling penting itu adalah berbicara dalam bahasa yang baru. Kalau selama ini kita suka menggunakan bahasa kekerasan, maka orang yang telah menerima karunia Roh Kudus, sekarang ubahlah bahasa kekerasan itu dengan bahasa kelemah lembutan. Kalau selama ini kita menggunakan bahasa saling merendahkan, setelah menerima karunia Roh Kudus, berbahasalah dengan saling menghargai. Lihatlah yang datang dari surga, Tuhan sendiri telah datang menghargai setiap orang. Bahkan dia datang bukan untuk orang yang berharga. Yesus itu datang untuk orang berdosa. Maka jangan putus asa dalam dosa. Kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, ditawarkan kepada siapapun. Dan untuk bertobat dikatakan tidak ada kata terlambat. Masih ingat kan kisah penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus? Saat-saat akhir hidupnya, temannya itu malah mencela Yesus. Dan orang-orang yang demikian masih ada sampai hari ini. Tetapi orang yang berdosa, yang sudah mau mati ini, melihat Yesus sebagai sang juru selamat, sebagai orang yang tidak bersalah. Maka dia merendah, ingatlah Tuhan saat engkau memasuki kerajaanmu. Apa kata-kata Yesus? Pada hari ini juga aku akan mengajakmu bersamaku masuk dalam Firdaus. Undangan Tuhan berlaku sampai kapanpun. Maka bertobatlah selama masih ada kesempatan. Jangan menyia-nyiakan waktu kita ini, karena Tuhan selalu hadir untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Kita akhiri perjumpaan kita dalam Mutiara Iman di pagi hari ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Karunia Roh Kudus Kau berikan kepada dunia, kepada kami semua. Semoga kami pun terus-menerus berani membaharui diri, mengalami pertobatan yang sejati. Dan berilah kami semua kekuatan untuk saling menghargai, saling mencintai dalam keluarga, di tempat kerja, dan di tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya.